Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadana bi hidayatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah Ta'ala azza wa jalla qa'il fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim, para sepuh yang rawuh di kajian kita pagi hari ini. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah. Tapi saat menika kurang kalau cuma ditanyai sehat. Mesti ana tambahane Pak Satria. Waras. Karena banyak orang sehat nggak waras sekarang ini Pak. Itu yang turun embong, geledak-geledak di pinggir embong itu sehat, tapi bukan waras. Warasannya kurang. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah sehat, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Minimal katiwasan alhamdulillah. Kelanten nopo? Rasulullah dawuh dalam sebuah riwayat, dua nikmat yang kita sering lupa bersyukur. Rasul dawuh, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering lupa bersyukur. Napa niku Pak? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Padahal itu rezeki sehat itu, gitu. Nah sekarang Pak, jangankan nggak bisa napas Pak, buntu, hidung kita buntu sing sebelah kan bingung kan Pak. Kenapa malah nggak bisa napas, tabung. Nah sekali kita pakai tabung terus Pak dihitung. Makanya kita hendaklah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gampang syukur nih Pak. Tapi pancen gampang, minimal alhamdulillah maka orang pun syukur. Janji Allah, maka saya pernah memberikan kajian, judulnya saya kasih judul itu, saya makmur karena saya bersyukur. Surat Ibrahim ayat 7 nih Pak. Surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lain syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh aku akan tambahi nikmatku. Jadi kalau kita mau makmur Pak, terus bersyukur. Jangan lupa kita terus bersyukur. Syukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Khairuhu wa syarruhu. Baik itu yang baik maupun yang buruk dari sisi manusia. Karena kita semua orang muslim harus yakin bahwasan yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Maka yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanya yang baik-baik. Kalau tidak baik, itu bukan Allah, tapi itu keinginan kita sendiri. Karena Allah tidak pernah Pak membuat hambanya itu susah. Allah itu menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sekali lagi menghendaki kemudahan untuk hambanya, tidak menghendaki kesulitan. Kita sendiri yang sebetulnya menciptakan kesulitan-kesulitan itu. Ini contoh Pak, yang tinggal di misalkan ya perumahan, ngarepe toko TV gede Pak. Bingung sih di ngarepe ini, waduh toko TV gede, aku kepingin juga. Terakhir utang Pak,
Bang Pretil. Giliran nyaur, bingung Pak. Nah itu kan kesulitannya dibuat kita sendiri, bukan Allah. Allah sekali lagi tidak menghendaki kesulitan hambanya. Allah itu menghendaki kemudahan. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya ibadah Pak, Allah itu gampang banget. Makanya dalam Al-Quran itu ada ittaqullaha mastata'tum. Loh, bertakwalah kamu semampu sakuatmu. Nggih. Mboten meksa pangeran niku, Pak. Lek enggak iso tahajud, yo mikir tok dari Pak Asari. Lek enggak bisa tahajud sebelum didahului tidur, ya sadurunge turu tahajud toh. Allah sekali lagi tidak pernah menghendaki kesulitan bagi kita. Kita sendiri yang membuat diri kita itu sulit. Allah itu gampang kok. Bahkan kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya, ana inda dzanni 'abdi bi. In dzanna bi khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka buruk baginya. Ketika hambaku berprasangka baik, maka baik pula hambaku. Jadi pangeran itu napa kate kula panjenengan sami. Kalau kita selalu berpikiran positif, husnudzon kepada Allah, Allah juga pasti berpikiran positif kepada kita. Itu saja. Gampang Pak. Maka ada sebuah frasa, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Sampai surat Al-Insyirah itu Pak, bolak-balik Allah itu menyampaikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali Allah dawuh dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi pun dipersulit Pak, beragama itu jangan dipersulit. Kita terus mendapatkan rukhsah Pak, mendapatkan keringanan gitu. Tapi kadang-kadang orang nggak mau mengambil keringanan, padahal rukhsah itu diberikan karena kasih sayang Allah kepada kita. Lek nggak iso sembahyang ngadeg lungguh, itu kan keringanan Pak. Artinya ya Allah itu nggak selalu membuat kita itu ringan, gampang, nggak usah susah, nggak usah digawe susah. Kalau nggak kuat lungguh turun, lah gitu. Lek nggak kuat turun, tahu Pak? Pakai isyarat. Lek pakai isyarat terus nggak kuat juga digotong aja masjid disembayangi. Nah, gitu. Jadi agama itu gampang Pak, nggak usah dipersulit. Sudah. Yang penting niatnya. Yang penting niat. Niat itu penting Pak, sangat amat penting. Makanya hadis tentang niat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ditaruh di hadis yang pertama. Saya kalau hari Jumat maghrib sampai isya ngaji kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Ar-Rahmah Kelakah setiap Jumat minggu ketiga. Hadis tentang niat itu ditaruh di awal karena hampir 89 ibadah-ibadah kita itu ada niatnya. Makanya diingatkan terus dalam hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi juga diletakkan di hadis yang pertama tentang niat. Insya Allah Bapak sekalian sampai mengertos. Dawuh Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini ada yang menarik Pak. Hadis itu muncul karena ada seorang muhajir, orang Mekah yang mau hijrah ke Madinah, karena niatnya bukan apa-apa karena Rasul dan Allah, tetapi karena di Madinah itu orang perempuan sing kuayu Pak,
Nah ini muhajir ini kepingin menikahi perempuan sing ayu niku. Maka terkenallah laki-laki yang muhajir ini disebut dengan muhajir Ummi Qais. Jadi wong wedok di Madinah niku sing ayu niku Pak, jenenge Ummi Qais. Maka disebutlah muhajir ini muhajir Ummi Qais. Maka Rasul dawuh, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka sungguh hijrahnya itu Allah dan Rasulnya yang akan memberikan balasannya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Tetapi yang hijrahnya, niat hijrahnya itu karena duniawi, awim ra'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang dinikahi. Jadi kalau disebutkan di situ sama Rasul, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka sungguh hijrahnya itu pahalanya ya sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Maka dalam kitab itu di dalam syarahnya itu disebutkan bahwasanya ketika kita beribadah jangan ada niat lain kecuali lillahi ta'ala. Nah, niat sarapan atau niat ngaji bareng lagi. Yang sering Pak, nah ini, yang sering kita sering diajari sholat duha. Nggih Pak. Biasanya napa Pak? Fadilah yang disebutkan itu napa Pak? Rezeki, nggih, rezeki. Maka kalau kita niat sholat duha karena hanya ingin rezeki, Allah berikan rezeki kita Pak. Tetapi akhirat kita zong, kita nggak dapat apa-apa pahala di akhirat. Karena apa? Ya niat kita karena kita ingin mendapatkan rezeki. Maka jangan diniatkan karena kita ingin mendapatkan rezeki. Niatkan karena Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala sendiri yang memberikan ganjarannya, balasannya. Ketika kita niatkan itu, dunia insya Allah ikut. Kan dunia itu ikut, yakin. Sampun. Jadi jangan kita kemudian sekarang niat sholat duha itu karena ingin mendapatkan rezeki. Ya pasti Allah berikan rezeki itu. Ya. Karena Allah tahu. Kenapa Pak? Kalau mau sesuatu, ud'auni astajib lakum. Minta njaluk bare aku, pasti tak ijabahi. Kenapa Pak? Kita semua pasti yakin ya. Yakin Pak ya? Yakin. Ya, kalau kemudian kita itu sudah merasa berdoa tiap hari, kok nggak diijabahi sama pangeran? Apa karena Allah tidak mengijabahi Pak? Belum tentu. Maka kemudian yang kita lakukan itu introspeksi. Mungkin dungone salah, keliru, atau kita kurang adab. Kita berdoa itu kurang adabnya, ya, kurang adabnya. Nah, diajari Ustadz Adi Hidayat kalau berdoa, ya. Bapak di tangan kanan ini, monggo bisa dipisah nih Pak. Tangan kanan kita ini ada angkanya Pak. Angka pinten itu Pak? Angka berapa tangan kanan? Pak Syarif, angka tangan kanan ada angka berapa Pak? 18. Kiri 81. Kalau dijumlahkan berapa Pak? 18 sama 81 99. Maka diajari kalau berdoa ditangkup no kanan ini Pak. Kan biasanya ada garisnya ini yang putus, itu nyambung. Jadi seakan-akan Allah ada di tangan kita ini. 99 itu kan asmaul husna gitu. Jadi kalau kita berdoa menghadaplah begitu. Kemudian diletakkan di antara kerongkongan dan dada kita, ada ruang kosong. Okay. Kecuali sholat istisqa. Kalau sholat istisqa disuruh angkat tangan kita. Nah, semakin tinggi hajat kita dinaikkan sedikit, Lek hajat kok ya enggak. Lah begitu kita diajari berdoa gitu. Minta kepada Allah. Tidak usah minta yang dukun. Sudah minta kepada Allah. Allah mesti kasih. Kalau belum dikasih oleh Allah, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Barangkali
Karena saya kan guru Pak ya, saya ini guru SMP. Saya sering menjelaskan ke anak-anak itu dengan bahasa mereka, biar mudah mereka memahami. Apa itu? Kalau berdoa kita tidak diijabah oleh Allah, sama saya umpamakan seperti kita masuk ATM Pak. Masukkan ATM, ambil uang 1 juta, tapi tabungannya kurang dari 1 juta Pak. Alasannya apa Pak? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Begitu mungkin ketika kita minta kepada Allah, kita malas ibadah, maka Allah jawab, sepurane ya, pahalamu cik kurang akeh. Bisa jadi demikian. Maka hendaklah kita terus menabung pahala. Sekali lagi, Allah tidak menghendaki kesulitan, Allah itu hanya menghendaki kemudahan. Surat Fusilat ayat 30. Dan tadi yang membawa HP boleh dilihat. Surat Fusilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dawuh Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang mendeklarasikan dirinya Rabbuna Allah, Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka sungguh malaikat akan berduyun-duyun datang. Jadi diksi yang Allah pilih itu tatanazzalu. Kalau kita belajar nahwu, tatanazzalu itu asalnya dari kata nazala. Nazala itu turun Pak. Tapi kalau tatanazzalu itu berduyun-duyun turun para malaikat. Bukan 1-2 malaikat yang turun, tapi berduyun-duyun malaikat turun. Sambil menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira akan surga yang telah Allah janjikan kepada. Dalam tafsir Ibnu Katsir, malaikat itu akan turun memberikan kenyamanan, ketentraman kepada kita dalam 3 waktu yang amat sangat krusial, yang tidak ada 1 orang pun tidak takut menghadapi momen ini. Momen pertama adalah saat sakaratul maut. Ya ada Pak yang nggak ngeri Pak kalau sekarat. Tidak ada yang tidak takut ketika sakaratul maut datang. Maka sekali lagi malaikat-malaikat itu berduyun-duyun datang menghibur kita. Allah takhafu, nggak usah takut. Allah tahzanu, nggak usah sedih. Surga sudah ada di depan matamu. Kita kembali tenang, bisa menghadapi sakaratul maut. Maka ada orang yang meninggal dalam kondisi tersenyum. Nah barangkali itu Pak, malaikat datang menghibur dia. Yang malaikat nggak datang, matinya melotot karena takut. Gitu Pak. Momen yang kedua adalah saat kita berada di alam kubur. Datang malaikat, Mungkar dan Nakir, menanya di kubur. Itu detik-detik yang mendebarkan juga. Jangan sampai kita nggak bisa menjawab pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur sudah bocor sekarang ini. Gitu. Bukan hanya ujian nasional yang bocor Pak, ujian di alam kubur sudah dibocorkan oleh ustadz-ustadznya. Gitu. Lek ditanyai man rabbuka, jawab Allahu rabbi. Lah dibocorno soalnya. Tapi apa ya ilmu di kita kalau sana di alam kubur. Maka sekali lagi datang pertolongan Allah, berduyun-duyun malaikat datang menghibur kita. Nggak usah takut, tenang wae. Sudah surga di depanmu. Maka kita dengan tenang menjawab pertanyaan kubur. Momen yang paling krusial yang ketiga nih Pak. Pada saat kita di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah akan mendapatkan catatan amal kita, rapotan. Gitu. Nah, mereka-mereka yang rapotnya baik, nah, gitu.
Sing rapote biru kabeh Pak, aman. Lek rapote abang kabeh, nah iki alamat Pak. Kita bisa tahu itu rapotnya abang atau biru kabeh, gampang nitelinya Pak. Dalam Al-Qur'an itu wonten sampun disebataken. Napa Pak? Wa man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa-siapa yang rapotnya diberikan dengan tangan kanan oleh Allah, tapi pun diwastani tangannya Allah kok yang ini ya, jangan, karena Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Ini hanya untuk memudahkan. Allah mengibaratkan ketika Allah memberikan rapor kita dengan tangan kanan, insya Allah akan dihisab, dihitung amal kita dengan hitungan yang ringan. Tetapi yang kedua ada waman utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa-siapa yang rapotnya diberikan dengan membelakangi. Nah, Allah nggak sudi melihat kita Pak. Allah memberikan catatan kita itu dengan membelakangi. Wara'a dhahri. Wara'a dhahri itu belakang punggung. Wara' ini kan belakang. Dhahrun itu artinya punggung. Jadi diberikan ngeten Pak. Nyoh, rapotmu iki lho. Allah nggak mau menghadap kita. Nah, alamat lek pun ngoten. Gitu. Jadi nanti kita rapotannya itu seperti itu Pak. Kalau rapotannya rapotmu apik Pak. Tapi lek pun ngeten Pak, nyoh, rapotnya iki lho, cepun. Nah, kamu bisa. Juncal bisa. Niku alamat. Nah, kemarin kita terus mengumpulkan pundi-pundi pahala kita. Niatnya ibadah karena Allah. Sampun Allah mesti yang akan menjamin kita kehidupan, tidak hanya di akhirat, sampai kita di dunia pun Allah akan berikan garansi jaminan. Maka saya tadi cerita sama Pak Tri, ketika Yai Manap itu gerak, saya sempat menjenguk. Pesannya cuma satu Pak, pesan beliau kepada saya, Gur, ojo kalah ambek PT. Itu pesannya Pak. Kan bingung saya, masuk aku di wadano PT dari ini. Ojo kalah ambek PT. Loh, itu pesannya mana? Ternyata lama-lama saya paham. Oh iya, PT itu lek melok jeragane, nggak kira nggak mangan. Gitu. PT itu kalau melok jeragannya nggak kira ndak mangan. Jeragan kula panjenengan sinten Pak? Gusti Allah. Kula panjenengan kan ngawula. Abdullah. Nggih, Abdullah itu kan kawulane Allah. Ngenger kali Allah. Maka mereka yang ikut Allah, ikut jeragane ndak kira ndak mangan. Nggih. Itu tafsirnya model Yai Manap begitu itu Pak. Dalam Al-Qur'an ada, ndak mungkin. Yang mana mendikot kalau nggak ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang ada di dunia ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah sudah bagi rezekinya. Ya. Itu dalil. Nah, yang mana itu menafsirkannya ngoten Pak. Enggak usah ojo kalah mbek PT. Kan tafsirnya gampil Bang, mudah kita mengerti. Tapi gini tuh mungkin susah dijalani. Apa iso ya? Karena kita kadang-kadang kurang yakin, bukan nggak yakin, kurang yakin. Apa iso ya? Apa bener ya? Nek ngenger ambek pangeran mesti dikai rezeki ini. Kalau rezeki Allah panjang sampai itu pun enten Pak. Nggih. Tinggal kita bagaimana ikhtiar menjemput saja. Nggih. Makanya kenapa takdir itu sifatnya adalah misteri, kan kita nggak tahu. Takdir itu kan nggak ada yang tahu Pak. Takdir itu dibuat misteri, yang tidak ada orang yang tahu takdir kita itu apa. Maka kita terus ikhtiar, berusaha. Nah itu salah satu hikmah kenapa takdir itu nggak ada yang tahu, biar kita terus berikhtiar, berusaha. Nah,
sayang sama pangeran, aman lah. Gitu. Insya Allah aman. Tinggal bagaimana kita, pola pikir kita. Ya mudah-mudahan ini sering terjadi bapak-bapak sekalian. Saya sering terjadi Pak. Apa yang kita angan-angankan itu, moro-moro ketemu besok Pak. Gitu. Sering saya mengalami begitu. Saya kemarin ya, ada wali murid ngupload dimsum. Saya Pak Andra tulis, ini dimsum. Saya jawab betul Pak. Siswa moro-moro anak dimsum di luar meja. Nah, seringan begitu Pak. Itu kan harapan kita, angan-angan kita. Maka jangan main-main dengan keinginan kita Pak. Kalau malaikat liwat dicatat jadi Pak. Maka kita dianjurkan oleh Allah untuk terus berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai kita itu suudzon kepada Allah. Ketika kita mendapatkan bala dan musibah, syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat, syukur. Saya Pak, ini 2 tahun yang lalu saya kecelakaan, patah kaki saya. Kaki saya patah, tangan saya patah. Syukur mohon, disyukuri. Kenapa? Kenapa kau harus bersyukur? Kita dapat musibah kok bersyukur. Barangkali kita diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Nah, itu. Saya pernah Pak pulang ke Tempur Sari, bawa anak saya perempuan sama keponakannya yang masih kecil. Di Kaliuling, bukan Kaliuling, Jonggrang, pecah ban Pak. Ini kan musibah gitu. Kita syukur. Buka bagasi, alhamdulillah, ono ban serpe. Tapi begitu digoleki dongkrak, enggak ono dongkrak. Terus bersyukur. Nyegat motor, ada motor orang Probolinggo, kirim pawang yang Tempur Sari Pak, gue obrok, pinjam sepedanya Pak, mau pinjam dongkrak, dapat, naik ke atas, pinjam dongkrak, alhamdulillah dapat. Begitu nyampe, kunci itu gedean, kunci banyak kebesaran, nggak bisa dibuka. Sabar, lewat mobil mau ke Tempur Sari, tukang servis AC Indomaret berhenti, pinjam dongkrak. Tidak hanya dipinjam, minta dibantu dongkrak, dibantu masang ban. Nah, buatan econ Pak. Ternyata begitu saya sampai Pronojiwo, di Pronojiwo itu sudah terjadi kecelakaan Pak, di pertigaan itu. Artinya apa? Kita itu sebetulnya diselamatkan dari kecelakaan yang lebih besar. Barangkali ketika enggak kita pecahkan di situ, kita berada di Pronojiwo saat itu. Nah itulah makanya kita itu terus bersyukur. Khairuhu wa syarruhu. Maka ada sekarang ini saya sering menyampaikan. Ini kalau guru agama biasanya menjelaskan takdir itu Pak dibagi 2. Takdir baik dan takdir buruk. Biasanya kan ngoten Pak. Enggak ada sebetulnya takdir buruk itu. Takdir itu semuanya baik. Baik buruk itu kan di kacamata kita manusia. Lek musibah takdir buruk. Padahal belum tentu buruk. Bisa jadi kita diselamatkan dari takdir yang lebih buruk dari itu. Gitu. Maka kita harus terus bersyukur ketika kita mendapatkan bala dan musibah. Maka Rasulullah dawuh, orang Islam itu enakan. Gitu. Lek mendapatkan cobaan dia bersabar, lek mendapatkan nikmat mereka bersyukur. Gitu. Maka dalam sebuah diskusi Allah itu rodok marah Pak. Kata Allah dalam hadis qudsi, man lam yasbir li na'mai, man lam yasbir ala balai wa lam yashkur li na'mai fakhruj min aqtari samai falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak sabar menghadapi bala musibahku, tidak mau bersyukur mendapatkan rezekiku, falyakhruj min aqtari samai, maka hendaklah dia keluar dari kolom langitku, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ini
Bahasanya kalau panjang sami kan marah banget itu, kan itu sudah murka, marah ketika kita sudah melakukan. Maka Allah juga demikian, marah ketika kita tidak mau bersabar mendapatkan musibah, tidak mau bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dalam oke. Nikmat yang kedua yang selalu lupa, ini kalau dari masuk materi nikmat. Nikmat yang kedua itu adalah nikmat faragh. Faragh itu waktu luang, kesempatan. Nah, kalau ini rada meri kali bapak-bapak sekalian nih. Kenapa? Ini cara mudah kita masuk surga, Pak. Napa niku? Bala ilmu niku lho, Pak. Nggih. Jelas niku. Rasul dawuh, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan sapa sing metu yaltamisu fihi ilman, golek ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi ini cara mudah kita masuk surga ini. Rawuh di majelis ilmu itu nih, Pak, gampang pun. Ini malaikat muter-muter nih. Dalam sebuah kisah juga menyatakan pada ketika majelis taklim itu datang, ada Allah dawuh kali malaikat, tulisan sapa sing teko itu, tulisan ahli swarga. Malaikat bingung, Pak, ternyata apa? Ya Allah, itu sing di pojokan itu enggak ngrungokno, ngantuk wonge. Ngantuk. Enggak apa-apa, tulisan di swarga masih ngantuk-ngantuk. Ini fadilah ilmu, Pak. Masih ngantuk-ngantuk ini nggak ngrungokno, tulisan wis. Karena hadir di sini. Makanya niki wasilah. Mudah-mudahan saya juga bisa sampai tua ngeten iki tasik burung ngaos. Maka saya iri, Pak. Saya itu tiap bulan juga rutin ngisi kajian ibu-ibu. Kadang ibu-ibu Al-Huda, Al-Furqan, Al-Ikhlas, dari situ ngumpul di Al-Ikhlas Pak Sosari. Gitu. Ini ibu-ibu sepuh-sepuh, mbak saya ngelakuin cek lemai. Saya iri itu. Kenapa? Apa bisa saya sampai istiqomah seperti itu? Karena Pak, nah ini cerita tentang istiqomah tadi itu, Pak. Istiqomah itu wangel. Saya itu angel, Pak. Makanya ganjarannya surga. Lek istiqomah niku mudah, jenenge dudu istiqomah Pak Sasari. Napa? Istirahat. Nggih. Tapi saya ini alhamdulillah Pak, istiqomah puasa Senin Kamis. Tapi mesti hari ke-40 itu dedel, Pak. Loh nggih. Saya istiqomah sholat duha. Hari ke-40 dedel, Pak. Saya nggak tahu kenapa 40 ini kok berat. Makanya Allah merintahkan Nabi Allah Musa itu berhalwat 40 hari. Ninggal umatnya 40 hari. Nabi Musa. Okay. Maka mari kita cari amal, Pak, mulai sekarang. Apa ya? Sing kira-kira saya bisa lakukan. Karena pahalanya luar biasa istiqomah tadi itu. Tadi yang saya jelaskan ke tafsir Ibnu Katsir. Allah akan datang, malaikat akan berduyun-duyun datang menghibur kita di 3 waktu yang tadi itu. Bagi siapa? Yang istiqomah. Sekali lagi, tidak usah mikir sing gede-gede amalannya, Pak. Sing ringan-ringan saja. Sing duwe tenaga kuat, nyapu masjid. Monggo, dicoba 40 hari. Saya soalnya udah banyak mencoba, Pak. Sekarang saya nyoba ngaji istiqomah. Kan gampang, Pak, nggih? Mosok ngaji nggak iso, mari maghrib sampai isya bosak lembar, borong lembar ngaji. Tapi dulu itu tetap dedel di hari ke-40. Kadang hari ke-40 wayai mengunjungi anaknya yang malang, maghrib di embong, wis nggak ngaji. Ada saja kendalanya istiqomah itu, Pak. Maka monggo dicari. Nggak usah yang gede-gede, Pak, dimulai dari yang kecil-kecil. Nah ini kalau Pak Indro besok di masjid, di musola belakang kita itu, Pak Indro, ada orang yang setiap subuh saya lihat masukkan koin, Pak, ngumpul koin, tontang, berarti 500 ribu.
banter suaranya kontan. Lerong ewu kan nggak muni Pak, ngene-ngene tok. Tapi dia rutin Pak. Makanya mari kita azamkan, kita niatkan dari sekarang. Cari amal sing kira-kira iso tak lakoni tapi syaratnya satu, istiqomah, ajek. Wangel Pak. Monggo lek mboten percados dicobi. Aku lapo ya. Monggo. Cari amalan yang nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil itu. Ya. Tapi syaratnya namun setunggal Pak, istiqomah. Monggo, lek mboten percados monggo dicari, dilampahi. Saya itu ganjarannya agung Pak. Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Nah, ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, dan ketika kita berada di padang mahsyar. Gitu. Mari perbanyak bekal kita. Rasulullah nanti memberikan sebuah wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu dari kampung Ghifar. Kampung Ghifar itu lah, itu antara Mekah Madinah itu ada kampung namanya kampung Ghifar. Maka dia disebut Abu Dzar Al-Ghifari karena berasal dari kampung Ghifar. Kampung Ghifar ini tuh dulu terkenal jadi kampung bandit, begundal, preman. Mungkin di Indonesia-nya itu Sunan Kalijogo paling Abu Dzar nih Pak. Kan maling. Sunan Kalijogo ceritanya itu kan dulu mudanya itu kan jadi maling. Nah, Abu Dzar itu diberikan wasiat oleh Allah. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Rasul. Jaddidis safina fa innal bahra amikun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Wa hafifil himla fa innal auquda ka'udun. Kata Rasul, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safina, perbaiki terus kapalmu. Fa innal bahra amikun, karena samudra, karena laut yang akan kamu lewati itu dalam. Jadi kita itu terus diminta oleh Allah, oleh Rasulullah itu untuk memperbaiki niat kita, iman kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu kadang-kadang yo tambah, kadang-kadang yo kurang. Lek wis kadung tambah Pak, nggak boleh-boleh ke masjid. Digoleki ibu inyang di bapak ibu nang masjid karena lagi tinggi-tingginya fluktuasi imannya. Tapi sebaliknya, lek kadang pada suatu saat iman kita terjun bebas, lali yang masjid Pak. Mungkin lalinya masjid. Nah, ngopi terus, ngopi nggak mangan kembung. Nah, maka kita terus diminta oleh Allah dan Rasulullah untuk terus memperbaiki iman kita. Ya, karena iman itu yang menjadi bekal kita nanti. Tidak ada bekal yang terbaik menghadap Allah itu kecuali iman dan takwa. Allah dawuh, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal di sisi Allah itu adalah takwa. Ya. Mari kita persiapkan dari sekarang. Kalau nggak tahu kita kapan menghadap Allah, gitu. Pokoknya siap saja. Maka dipenuhi bekalnya Pak, dicukupkan bekalnya, diperbaiki niat kita, iman takwa kita. Fa innal bahra amikun, karena laut yang akan kita lalui itu dalam. Wa khudhiz zada kamilan, dan ambil perbekalanmu yang sempurna, yang lengkap, yang cukup. Fa innas safara ba'idun, karena perjalananmu sangat jauh. Ini Pak Nuk yang sering traveling, mesti bekalnya cukup, bensinnya cukup. Biar enggak bingung di tengah embong, karena perjalanannya tahu jauh.
maka kita diminta oleh Allah untuk berbekal. Maka suatu ketika Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, manil asyiqa'u ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang paling cerdas itu? Yang cerdas menurut versi Rasulullah itu apa? Rasulullah jawab, duduk wong sing oleh matematika 100, duduk sing ranking 1 terus. Bukan itu kata Rasulullah orang yang cerdas. Al-asyiqa'u, orang yang cerdas itu kata Rasulullah, man aktsaru lil mauti dzikran wa man aktsaru lima ba'dahu isti'dadan. Artinya apa? Orang yang cerdas itu kata Rasul yang pertama, man aktsaru lil mauti dzikran, sapa sapane wong sing selalu mengingat akan kematian. Maka dulu itu Pak, di awal bi'tsah, awal dakwah Rasulullah itu ziarah kubur itu enggak boleh, dilarang Pak. Kemudian diperbolehkan. Kenapa? Agar kita memperbanyak ingat akan mati. Maka kalau kita itu nganter jenazah, pun melaku tok, Pak. Ingat kita itu mati, perbanyak ingat akan kematian. Kapan giliran itu? Biar kita dapat pahalanya, Pak. Karena ziarah kubur itu salah satunya ya agar kita memperbanyak kematian, akan mati, nunggu giliran. Maka sebenarnya kita itu Pak, kita hidup itu nunggu 2 panggilan Pak. Panggilan sholat dan panggilan menghadap Allah. Jadi mari kita lihatkan dari sekarang, kalau mau pertolongan Allah kepada kita, dari amal sekali lagi yang kecil-kecil aja Pak, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang gede-gede, yang muluk-muluk jangan, yang mudah-mudah saja, yang kayak itu ngaji, masa nggak iso ngaji, ya. Mari kita coba cari satu amal yang itu kita lakukan secara istiqomah. Istiqomah itu kan ajak Pak, kita lakukan secara terus menerus. Maka dawuh Rasul ditanya, ayul akmal afdal ya Rasulullah, amal apa yang lebih mulia ya Allah? Rasul dawuh, adwamuha wa in qalla, amal yang kita lakukan secara terus menerus, wa in qalla, walaupun itu kecil nilainya. Jadi sekali lagi mari kita cari amal yang bisa kita lakukan, tetapi syaratnya cuma satu, kita lakukan dengan istiqomah. Sekali lagi Pak, istiqomah itu abot. Kalau mudah namanya bukan istiqomah, istirahat. Mari. Apa Pak Sari? Berapa ini? Oh, 5:30 jam. Oh, kurang 15. Ada yang mau ditanya tak Pak Sari? Nggak bisa, nggak usah takon, kok nggak bisa jawab. Pak Sari ini kita takon yang angel-angel Pak. Mungkin itu Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami akhiri, nastaghfirullah wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.